Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu dulu dengan Ibu siapa ini Bu? Nama saya Darayanti. Oh, Ibu Dara ya. Ibu, ini saya boleh tahu jabatannya di Puskesmas ini sebagai apa saja Bu? Saya sebagai tim COVID juga di Puskesmas, itu PJ admin juga di Puskesmas. Oke. Berarti saya boleh bertanya sedikit tentang COVID ya Bu ya. Oke, Ibu di COVID sebagai tim apa Bu? Tim satgasnya. Satgasnya. Ya. Kalau untuk pekerjaan apa aja yang Ibu lakukan sebagai tim COVID Bu? Kalau kami kan kalau di tim COVID di Puskesmas ini kami nanti ada bagian TLI namanya itu tracing, lacak dan isolasi. Jadi nanti kalau pasien pertama nanti kita datangin dan ke rumahnya, kita kasih obat, kita kasih edukasi sama pasien, itu kita tanya keluhannya apa, dari kapan dia sakitnya. Terus setelah itu nanti pas kita untuk hari ke-7 nanti kita datang lagi di follow up pasien tuh. Jadi kalau misalnya dia tidak mau didatengin, kita video call aja. Jadi nanti pas hari ke-14 sudah selesai isolasi mandiri, nanti kita mengantarkan surat bahwa dia sudah selesai isolasi mandiri, tapi tetap prokes. Kalau untuk pekerjaan admin dengan pekerjaan sebagai tim COVID, apakah itu menurut Ibu sudah bisa efektif dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau admin di Puskesmas kan ini kan dia hanya di Puskesmas, tapi kalau di tim COVID ini kan kita di luar, kita kan mengunjungi pasien gitu. Kalau untuk admin di Puskesmas ini beda lagi nanti sistemnya beda lagi. Tapi sejauh ini masih bisa ditangani ya? Bisa. Oh ya. Silakan Bang. Inovasi apa yang Ibu lakukan sebagai tim COVID di Puskesmas Bagan Siapiati? Jadi kalau inovasi saya tuh ya sebagai saya tim COVID, misalkan ini ada pasien kita kunjungin, yang pertama dia mau nih dikunjungi, tapi kalau misalnya dia untuk kunjungan yang follow up, kunjungan kedua, kadang pasiennya lebih banyak tidak mau dikunjungin, alasannya takut dengan tetangga, alasannya takut nanti tetangga tahu, sudah nanti dia menyebarkan virus ke tetangga. Sedangkan tidak gitu. Jadi kami kalau misalnya dari tim kami dengan via call aja lah, dengan telepon bagaimana kabarnya, gimana obatnya sudah habis atau belum, apa kami pantau, tetap kami pantau pasien itu dengan telepon. Baik Bu, pertanyaan terakhir dari kami Bu ya. Menurut Ibu bagaimana mutu atau hasil yang diberikan tim COVID di Puskesmas ini Bu? Kalau tingkat mutu dari tim COVID kami lebih kurang yang pasien terkonfirmasi ada 1.000 orang ya, jadi sekitar 96% pasien terkonfirmasi itu dinyatakan sembuh. Di wawancara bidan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun bidan tersebut mempunyai tanggung jawab di luar tupoksinya atau keahliannya sendiri, namun pekerjaan yang dilakukannya dapat dikerjakannya dengan baik. Bidan tersebut mempunyai komitmen mutu yang cukup baik yang ditanamkan pada dirinya sebagai seorang penanggung jawab yang mempunyai target dalam pekerjaannya. Maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Gunawan. Kalau saya boleh tahu, sebagai apa Bapak di sini? Rekam medis. Bapak juga ya? Juga sama, kemana medis. Pak Gunawan, Ya saya Pak. sudah berapa tahun Bapak bekerja di rekam medis Pak? Lebih kurang kalau sama yang honor ya, Iya. lebih kurang 30 tahun lebih lah. 30 tahun Pak ya? Saya masuk di sini sekitar tahun 87. 87 Pak ya? Tahun Pak, saya mau bertanya ini, selama Bapak di rekam medis, bagaimana cara efektif Bapak untuk mengatasi keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat di sini Pak selama bekerja di sini Pak? waktu masyarakat itu keluh, jadi kami kan wah sabar lah kalau dia mau cepat-cepat kagak. Sabar Bu, karena ini kan pakai nomor antri. Nah, Komunikasi yang paling ya penting. masih dulu ya. Nah, jadi kalau udah cukup nomor antrinya baru kita bikin nomor apanya, rekam medisnya. Langsung kami langsung ke ruang yang berobat. Langsung kami itu seorang juga. Pokoknya kerjanya ada komunikasi cepat juga ya Pak ya. Oh, obat itu tenang aja lah dia. Kami antar ke Antar. statusnya ke ruangan yang ditujukan. Oh berarti Bapak juga yang ngantar ke Iya. orang.
ke pertanyaan kedua Pak ya. Ini mungkin Pak Gunawan bisa jawab mungkin Pak. Ini menurut Bapak, kan ini kan ada masalah terkait dengan keluhan masyarakat, katanya lambatlah pelayanan rekam medis kayak gitu kan Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara kerja yang efektif supaya keluhan tadi itu bisa diminimalisir? Kalau menurut kami gini sama pasien, kami ambil suruh nomor antri dulu. Setelah itu nanti kami sesuai dengan nomor antri itu kami panggil. Kami mengadakan bikin status sesuai sama nomor LM yang kami bikin. Jadi ibu tak boleh bapak atau abang segalanya, pokoknya tak boleh kita masalah ini kita Marah gitu ya, Pak, ribut-ributkan. ya. Kami bisa kami atasi dengan cara sesuai dengan prosedur yang Oh, kami berarti bekerja sesuai prosedur lah ya Pak ya. prosedur yang telah kami bikin. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami Pak, inovasi apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kinerja di bagian rekam medik ini Pak? Kalau itu Pak, kami sesuai sama komitmen kami. Ada yang salah satu ada yang memegang laptop, itulah yang Oh, berarti ada sistem ya, lagi Pak ada ya. sistem. Ada sistem baru Ada gitu sistem. ya. Itulah rekaman medis kita bikin supaya kartu rekaman medis tidak hilang. Oh gitu. Jadi Oh, berarti simpan. kalau di puskesmas Ya. ini rekam medis itu dimasukkan dalam Ya. sistem di laptop Ya. gitu Ya. Pak ya. Oh, berarti nggak ditulis manual ya Pak. Nah. Oh, bagus ya Pak ya. Seandainya hilang kartu rekam medisnya kayak mana Pak? Kita Katanya. cari di laptop. Oh, di laptop. Ya, Oh, tersimpan karena ya Pak ya. Karena ini dia tidak pernah dia berobat. Kalau belum pernah berobat kita tak bisa mencari, karena tidak ada di Betul. rekaman medis di laptopnya tuh, Iya, Pak. sehingga tidak ada peninggalan. Kalau yang baru kan ya, kalau yang lama tetap ada. Oh, berarti jatuhnya waktu yang digunakan tuh lebih efisien ya Pak ya, nggak lama-lama cari di sini-sini langsung cari di Yang penting pasien itu jujur. Betul, Pak. Dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelayanan rekam medis di salah satu puskesmas tersebut telah menerapkan nilai efektif, efisiensi, dan inovatif, di mana dapat dilihat dari petugas rekam medis melaksanakan tugasnya sesuai SOP dan juga telah memanfaatkan teknologi dengan menyimpan file-file berbasis komputer, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan pasien pun merasa puas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya dengan Bapak siapa Saya Hasbullah SPD. dan di mana dan jabatannya sebagai apa? Alhamdulillah saat ini saya kerja di Dinas Pendidikan, dengan catatan saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Persiapan Negeri Simpang Damal. Boleh saya tahu berapa jarak dari rumah jarak tempuh dari rumah ke sekolah? Jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu sangat jauh, kurang lebih 20 kilo dari rumah sampai ke tempat sekolah kami, di mana sekolah kami itu terletak di sebuah desa Simpang Damar, jauh dari pemukiman masyarakat. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan supaya Bapak tidak tepat waktu untuk datang ke sekolah? Kalau masalah implementasikan itu kita komitmen mempunyai rasa tanggung jawab. Kalau kita mau mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat dengan hakikat mencintai profesi kerja, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah terlambat. Jauh sebelumnya saya sudah bangun dan bisa saya perkirakan dari rumah ke tempat kerja itu berapa jam. Nah, hal itu juga saya tanamkan sama guru-guru atau staf sekolah saya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah guru-guru saya dan staf saya tidak pernah terlambat dengan saya tanamkan rasa tanggung jawab itu sendiri. Menurut Bapak, apakah sistem belajar sekarang sudah sangat efektif atau efisien? Kalau ditinjau untuk belajar, kalau ditanya efektif dan efisien, jauh-jauh tidak efektif dan efisien, karena
keadaan sekarang COVID. Lagipun mutu pendidikan sekarang memang jauh dibandingkan dari mutu sebelum kita COVID, dimana cara belajar kita sekarang ini ada yang lewat daring, ada lewat luar sekolah, jadi jauh dari target. Itulah yang kita laksanakan sekarang sesuai dengan aturan dan peraturan yang kita dapat dari dinas terkait. Jadi apa inovasi Bapak inovasi apa yang Bapak lakukan? Sesuai dengan komitmen kita seorang pengajar, kita juga menanamkan inovasi terhadap anak. Walaupun apapun keadaan yang terjadi di negeri kita seperti COVID, namun minat belajar anak tidak berkurang, tapi cara belajarnya tidak efektif. Tidak seperti tatap muka waktu sebelum COVID. Nah, itu pun di ruang kelas itu dibagi dengan mempunyai target satu kelas itu minimal 15 orang atau juga. Dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem belajar di masa pandemi ini kurang efektif dan efisien, sehingga proses pembelajaran kurang maksimal. Tetapi, para pengajar tetap berusaha memberikan pembelajaran optimal dengan melakukan pembelajaran tatap muka dengan membatasi jumlah siswa setiap kelas. Ini termasuk nilai inovatif dalam komitmen mutu.